Halo semuanya, balik lagi ya di channel ini. Di video ini kita akan belajar diagram yang lain lagi, yaitu deployment diagram. So dari keempat diagram sebelumnya itu uh, kinda wajib ya diagram yang universal gitu untuk setiap software, terutama OOP ya. Itu biasanya ada ya diagram-diagram tersebut. Karena diagram tersebut sering banget digunakan dan mengcapture sesuatu yang paling sering dipakai juga gitu ya sama si programmer atau software engineer. Oke. Nah, untuk deployment diagram ini ya kapan sih kita pakai deployment diagram ya? Jadi ketika software kita itu udah besar ya. Atau nggak harus besar sih sebenarnya. Dimana software kita itu atau sistem kita ya di deploy atau dijalankan di lebih dari satu komputer gitu ya. Jadi ini udah pakai komputer networking gitu ya. Nah, jadi yang di kotak ini ya, contohnya di kanan, ini satu komputer ya, satu kotak ini. Ini juga satu komputer, ini juga satu komputer. Artinya adalah satu IP address nih ya. Nah, jadi kalau misalkan software kalian hanya di satu komputer, kayaknya ya nggak perlu pakai deployment diagram seperti itu. Nah, jadi komputer ini ya, namanya di sini adalah nodes ya, suatu node. Oke, kemudian artifak itu adalah software di dalamnya ya, atau mungkin sebuah kelas gitu ya di dalamnya. Contohnya kayak database, terus database access ya. Ini adalah kelas-kelasnya ya. Kemudian association, association itu contohnya seperti ini ya. Ini ya, garis-garis ini atau garis-garis yang dash ini gitu ya. Nah, jadi kalau gua lihat ya, karena nggak ada perbedaan nih ya di deskripsinya antara yang sambung sama yang dash. Jadi yang dash ini kalau dilihat di sini ya, ini berarti dia menghubungkan kelas satu sama kelas lain ya. Jadi misalkan file ini ya start, dia eh dia di dalam kelas ini dia mempunyai objek ini gitu. Has a objek ini. Nah, jadi kalau seperti itu dia pakai dash ini. Tapi kalau menghubungkan antar komputer ya, antar node, kita pakai garis yang lurus ya. Terus kasih keterangan mau pakai TCP/IP ya atau mau pakai UDP dan terserah gitu ya. Atau pakai HTTP ya. Jadi ada keterangannya seperti itu. Kemudian ada deployment specification, ini mungkin kayak sebuah notes gitu ya. Configuration file atau parameter yang mendetailkan setup dan konfigurasi bagaimana artifak di deploy atau di deploy gitu. Nah, ini juga bisa dikasih informasi seperti IP address-nya berapa ya. Terus ini masing-masing port berapa nih? Ini port berapa, ini port berapa. Misalkan dia sama-sama sebuah service seperti itu. Atau juga environment variable-nya ya. Eh kemudian ada communication path, ini path through which nodes communicated each other. Hmm, ya mungkin ini lebih ke mirip-mirip lah ya sama ini, sama panah-panah ini. Jadi yang tadi itu mungkin ini dependensinya kayak ini pakai objek apa gitu. Kalau communication path lebih ke kayak satu use case gitu. Komunikasinya ke arah mana aja. Ya, jadi ini mungkin lebih spesifik ke satu satu use case seperti itu. Ya. Jadi kita juga bisa lihat nih bottleneck-nya di mana ya. Dari misalkan dari client main ini ya ke client student ya. Start ini kayaknya student deh. Ya. Kemudian student ini ke server ya. Jadi mungkin komunikasinya kayak gitu. Nah, tapi ketika ini lancar ya. Ini lancar nih. Ini lancar tapi ini lemot ya. Berarti bottleneck-nya ada di sini. Seperti itu. Ya. Atau ketika ini lemot ya, ya otomatis belakang-belakangnya akan lemot juga ya. Jadi bottleneck-nya di sini. Ini harus diperbaiki dulu. Jadi bisa melihat seperti itu ya. Terus komponen ini bisa di skip aja karena gue nggak pernah lihat ya. Komponen. Kemudian bisa juga kita kasih notes ya. Jadi deskripsi, additional description atau metadata yang bisa disediakan memakai notes ya. Untuk menambah explanation atau detail yang penting. Oke, jadi ini salah satu contoh ya deployment diagram. Kemudian ini contoh lain lagi ya.
Jadi ini satu node ya, ini satu node. Nah, di dalamnya ada kotak lagi. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya sebenarnya ini bukan suatu node ya, tapi ini suatu proses aja ya. Tapi bukan proses secara application-nya ya, tapi secara runtime-nya. Nah, mungkin kalau kalian bingung ya, misalkan kalian pernah belajar Java ya. Java itu kalau kita run, itu kan kita di command prompt ya. Kita itu pakai, atau di CLI ya, pakai command seperti ini ya. Java ya, kemudian nama kelasnya gitu, misalkan main. Nah, ini adalah dua proses yang berbeda ya. Jadi Java itu adalah runtime-nya ya. Tapi tenang aja teman-teman, kita akan belajar banyak ini di modul software development ya. Jadi gua akan jelaskan secara detail nanti. Jadi Java adalah runtime-nya, dia menyediakan cangkangnya ya. Tapi dia tetap berjalan, tapi dia tetap suatu program gitu ya, suatu program di sebuah komputer. Nah, kemudian main ini adalah program yang kita buat sendiri ya. Sedangkan Java ini program yang dibuat oleh developer Java. Ini ya berjalan di atas Java gitu. Nah, beda halnya kalau seperti C ya. Kalau C ya kita compile ya, misalkan gcc misalkan main.c gitu ya. Nah, misalkan dia keluarnya misalkan a.out gini ya. Nah, terus kita bisa langsung memanggil /a.out. Nah, ini langsung di run di operating system atau di komputer. Jadi ini ya nggak perlu ada runtime environment ya, nggak perlu ada runtime. Jadi nggak perlu ada kotak lagi di dalamnya ya. Jadi ini mungkin Java ya, kalau misalkan ada seperti ini. Nah, kita bisa lihat Java kenapa? Karena ini ya, belakangnya ada .var, ada .jar, dan lain sebagainya. Jadi file var jar itu sebenarnya adalah file-file deployment dari Java. Ya, ketika kita compile Java, kita mau, karena Java kan ada banyak kelas ya sebenarnya, bisa puluhan, bisa even ratusan gitu. Tapi kita mau mengirim ya code itu, ya misalkan ke public atau kemana, akan sangat mustahil, bukan mustahil ya, sangat not likely lah ya, meskipun itu possible juga, untuk kita kirim semua file itu ya, 100 file uh, ke internet gitu ya. Jadi biasanya ini seperti di zip gitu ya. Ya, gua assume kalian udah tahu zip ya, atau rar gitu. Jadi dibentukkan satu file. Jadi file itu yang bisa di-run nanti. Jadi nggak perlu ada perintilan masing-masing kelasnya. Ya, jadi filenya terlalu banyak. Nah, ini contoh node seperti tadi ya. Untuk di cluster, untuk menemukan throughput needs. Ya, ya bebas sih kata-katanya apa gitu ya. Oh ya, BTW kalian pakai development diagram apabila kalian pakai benar-benar physical ya, physical physical computer. Ya, physical tuh masuk gua sampai ke level VM ya. Mungkin kalau kalian belum tahu, it's okay ya, skip aja. Nah, jadi kalau di level VM oke pakai ini. Tapi kalau kalian pakai misalkan di platform as a service ya, mungkin seperti Cloud Foundry atau Kubernetes ya, kalian nggak perlu pakai development diagram karena kalian cuma hanya melakukan shipping satu code ke uh, ke Kubernetes gitu ya. Kalian nggak perlu manage masing-masing IP-nya berapa gitu ya. Ya meskipun Kubernetes belakangnya ada banyak server, tapi itu bukan tanggung jawab kita gitu ya. Oke. Kemudian let's say di sini ada komputer lagi ya. Nah, di sini bedanya apa? Bedanya ada dua execution environment ya. Jadi ada yang Java, ini mungkin nggak tahu, ini mungkin Java lagi ya, tapi mungkin versi yang berbeda atau ada functionality Java yang berbeda di sini, seperti itu. Nah, di sini ini nggak ada kotak lagi ya, karena dia langsung .exe nih, .exe. .exe ini mirip-mirip seperti .c ini ya. Jadi dia langsung tuh. Jadi kalau program Java dia nggak mungkin .exe ya, di antara .jar atau .class. Kira seperti itu ya. Terus ini adalah servernya, dokumen server, terus ini database servernya ya. Terus ini ya, ini mungkin kayak seperti Postgres servernya ya. Ini fisikalnya ya, fisiknya yang ada IP. Terus ini baru server database-nya. Terus di sini ya ininya ya, skema-skemanya atau tabel-tabelnya. Ya, seperti itu. Sama halnya dengan ini ya, ini juga fisikalnya di luar, kemudian dalamnya ada LDAP ya. Kita udah pernah belajar di modul computer network. Jadi LDAP server untuk menyimpan semua informasi tentang user dan group ya.
Ya ini juga sama ya, ada application server, ada rules engine ya. Jadi ya ini dianggap sebagai mungkin ini Java versi berapa ya, sedangkan rule engine tuh Java yang versi berapa gitu. Atau mungkin yang ini adalah Java SE ya, standar, sedangkan yang rule engine Java Enterprise bisa aja gitu ya. Nah, mungkin perbedaan antara standar sama enterprise kalian bisa gue berikan PR ke kalian ya, mencari maksudnya apa artinya. Oke, so itu teman-teman untuk database, development diagram. Jadi ini adalah diagram yang sebenarnya opsional juga ya. Jadi penting ya, sebenarnya penting untuk apa sih kita gambar ini? Sebenarnya untuk kita tahu aja berapa jumlah hardware ya, atau satu komputer ini segede apa sih dari sininya ya. Misalkan kalian lihat ini, oh ini berarti lebih gede daripada ini gitu. Jadi ya kalian bisa memperkirakan, mengestimasi. Kira-kira ini butuh CPU-nya berapa ya, terus memorinya berapa dan lain sebagainya ya. Jadi kebutuhannya untuk biasanya untuk capacity planning ya. So itu aja teman-teman untuk video kali ini. See you ya in the next video, di next diagram. Bye bye.